Berikan aplaus ya untuk pengenalan awal. Baik, terima kasih. Ini adik-adik ya saya panggil semua ya. Ada tadi dari Tangerang, ada dari yang jauh tadi dari mana? NTB ya. Oke, selamat datang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan alhamdulillah saya bisa ketemu langsung gitu ya dengan adik-adik semua. Biasanya kalau sosialisasi promosi itu Fakultas Psikologi yang dilibatkan adalah mahasiswa. Jadi yang cerita itu mahasiswa, tapi hari ini dekan-dekan disuruh sosialisasi dan promosi langsung. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa tanya lebih banyak gitu ya. Baik, saya karena di Fakultas Psikologi itu pasti pertanyaan pertama adalah di slide 2. Silakan Mas. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehatnya fisik apa jiwa? Dua-duanya alhamdulillah. Baik, ini sehat-sehat semua ya, kelihatan mukanya ceria-ceria dan juga sangat segar dan ingin tahu tentang UIN Jakarta. Lanjut slide 2 Mas. Oke, saya ingin adik-adik ini juga mengenal diri sendiri gitu ya. Jadi kalau di psikologi itu kalau belum kenal dirinya itu pasti belum selesai gitu ya. Nggak bisa kita mengenali orang lain kalau kita belum bisa mengenal kita sendiri. Jadi saya memberikan satu pekerjaan singkat, 5 menit jangan sampai lebih. Silakan nanti dibaca, bawa alat tulis dan pulpen dan kertas. Oke, kertas ini juga nggak apa-apa ya. Jadi ada 12 kalau nggak salah, pernyataan, nanti adik-adik baca masing-masing gitu ya. Kemudian ditulis tuh jawabannya kira-kira adik-adik kondisinya seperti apa. Ini untuk diri sendiri, jadi jangan contek-contekan temennya nggak usah dikasih tahu jawabannya ya. Oke, sudah siap? Pakai handphone nggak apa-apa, jadi yang adik-adik lakukan, yang pertama tulis nomornya saja, lalu nanti jawabannya akan ada scoring 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi nanti misalnya adik-adik 2, berarti tulisnya 2. Lalu 3 dan seterusnya. Kebayang ya? Oke, slide berikutnya Mas. Nah, kelihatankah yang di belakang? Kelihatan ya, baik. Dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering Anda terganggu oleh masalah-masalah berikut. Tuliskan angka untuk menandai jawaban Anda. Jadi tadi ya nomor 1 misalnya pilihannya tidak pernah berarti 0. Kalau pilihannya beberapa hari itu 1, kalau agak sering itu 2, hampir setiap hari itu 3. Oke, 9 saja ini. Silakan 5 menit ya. Sorry Mas. Ada yang sudah selesai? Sudah ya? Yang belum cepetan. Biar kita bisa lihat hasilnya. Nggak usah nyontek temennya, nggak usah dikasih tahu temennya.
karena buat masing-masing. Yang belum angkat tangan? Ditulis angkanya aja, biar cepat. Oke, yang sudah selesai, jawabannya tadi udah ditulis angkanya ya? Sudah. Tolong dijumlah. Oh sudah. Yang belum silakan dijumlah ya dari saat ini, jangan ditampilin dulu. Oke. Sudah? Yang sudah bisa angkat tangan? Oke, sebagian besar sudah ya. Baik, adik-adik kita pengen mengenal kondisi saat ini gitu ya. Nanti kalau hasilnya Anda ngerasa masa sih saya kok begini gitu ya. Bisa jadi pertama ngisinya enggak jujur. Oh gitu ya. Kedua, bisa jadi memang kadang-kadang orang kondisinya tuh fluktuatif gitu ya. Kemarin enggak, tapi sekarang misalnya berbeda lagi. Atau besok bisa berbeda gitu ya. Jadi ini deteksi awal saja. Jadi sebenarnya akan lebih baik kalau dilengkapi dengan berbagai informasi yang lain gitu ya. Oke, kita slide berikutnya Mas. Silakan bisa dilihat masing-masing untuk kondisi saat ini. Oke, banyak yang senyum-senyum ini ya. Sepertinya ada di skor 0 sampai 4 semua ya. Oke. Kalau yang ada di skor 0 sampai 4, artinya adik-adik alhamdulillah tidak ada gejala depresi. Dan itu levelnya naik terus gitu ya. Kalau yang ada di paling bawah, skornya 20 ke atas, saya nggak nanya ada apa enggak. Karena kan tadi dari awal saya bilang ya, ini untuk sendiri. Ini tidak untuk teman, tidak untuk yang lain. Tapi di sini bisa dilihat, adik-adik bisa aware, adik-adik bisa mulai tahu kalau memang membutuhkan pertolongan, kalau memang harus pergi ke psikolog atau ke psikiater, itu menjadi deteksi awal, gitu ya. Nah biasanya psikologi itu pasti akan belajar ini. Adik-adik akan belajar tentang bagaimana kondisi kesehatan mental seseorang, bagaimana membuat orang lebih produktif dalam pekerjaannya, dalam tugas-tugasnya, dan juga dalam keluarganya misalnya. Jadi itu yang menjadi salah satu tujuan psikologi. Semuanya udah kenal diri kondisi kesehatan mentalnya semua ya? Oke. Senang apa sedih, apa kecewa, apa? Oke, ada yang biasa aja, ada yang senang, ada yang kecewa. Itulah manusia. Manusia itu unik. Tidak sama. Meskipun dari keluarga yang sama, bapak ibunya sama, juga nggak sama, masing-masing anak. Nah itulah di psikologi kita akan belajar banyak tentang perbedaan individual. Gunanya apa sih ngerti perbedaan individual? Oh banyak. Kalau Anda kerja di perusahaan atau di UIN misalnya ya, di kampus, ketika kita menentukan teamwork, kelompok kerja, karakter manusia, kepribadian manusia itu menjadi pertimbangan penting. Oh kalau ini cocoknya sama si ini, oh kalau ini cocoknya pekerjaan ini dan sebagainya. Itu menjadi
pelajaran kita. Lanjut Mas. Oke, yang berikutnya saya ingin share tentang pekerjaan lulusan sarjana psikologi itu kemana aja. Lanjut Mas. Nah, alhamdulillah di Psikologi UIN Jakarta lulusannya sudah tersebar di berbagai instansi, ini yang bekerja ya. Ada juga yang wirausaha, memiliki produk, kemudian dijual, kemudian maju dengan omset yang cukup banyak gitu ya. Dan harapannya memang yang wirausaha maupun yang bekerja di instansi itu juga sama-sama banyak. Jadi jangan berkecil hati gitu ya. Wira swasta, wirausaha itu sangat kita dorong sehingga bisa membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita. Itu sangat dipentingkan gitu. Nah ini kalau kita lihat semuanya ada. Bahkan lulusan Fakultas Psikologi itu sudah ada yang jadi dosen di Universitas Gadjah Mada. Juga ada yang jadi dosen di Universitas Indonesia. Jadi itu buat kami sebagai dosen di sana tentunya bahagia ya, di universitas yang lebih senior dan lebih terkenal, ternyata lulusan kita bisa menjadi dosen di sana. Oke, ini sedikit gambarannya. Kemudian juga, lanjut Mas. Kalau kita klasifikasi, memang yang paling banyak adalah perusahaan nasional, 60%, multinasional ini 25,9%, yang lokal berwirausaha atau skupnya wilayah lebih sempit gitu ya, itu 17,3%. Jadi ini survei tracer study lulusan Fakultas Psikologi UIN. Lanjut Mas. Lanjut. Oke. Nah di dalam kampus sendiri, kenapa lulusannya bisa kemana-mana gitu ya? Alhamdulillah juga tahun ini saya mendapatkan informasi. Jadi sebagai dekan biasanya kalau ada alumni yang diterima di luar itu ngabarin kami. Nah kalau yang ada di slide ini masih mahasiswa ini. Dia mendaftar waktu dia semester 4 untuk program pertukaran pelajar luar negeri. Nah alhamdulillah dia dapat dari LPDP ya biayanya dan dikelola Kemenak. Ini ke Amerika di kota Pennsylvania. Dan dia di sana berprestasi mendapat Dean List. Jadi karena IP-nya di atas 3,75, dia akan mendapatkan Dean List. Jadi semacam apresiasi terhadap akademis dia di sana. Namanya Yasmin, ini kebetulan satu-satunya daftar dan dia di sana berprestasi. Dan beberapa minggu lalu saya juga didatangi alumni kita OS2 ke Columbia University. Ini kampus keren ya. 10 besar dunia dan ya lagi-lagi itu membahagiakan buat dosen-dosennya. Juga ada di UK yang ngambil tentang global mental health, jadi kesehatan mental global. Kemudian juga di US, saya lupa universitasnya tapi ada satu lagi yang di sana. Siapa mereka-mereka itu? Mereka-mereka itu biasanya anak yang konsisten belajarnya. Tidak harus rame gitu ya di kelas. Tapi saya lihat orang-orang yang konsisten, kemudian juga mau terus belajar dan juga berdoa. Jadi anak-anak yang religiusnya juga bagus. Itu jangan lupa ya buat adik-adik semua. Jadi lengkapi dengan sholat tahajud, dengan doa dan sebagainya. Lanjut Mas. Nah ini tadi ya Yasmin ya, alhamdulillah dia menjadi penyemangat buat adik-adik juga. Lanjut. Nah, lalu apa sarana dan fasilitas di Fakultas Psikologi? Kami ada laboratorium fakultas yang insya Allah menyediakan berbagai alat tes psikologi. Ini alat-alat yang memang dipakai di berbagai bidang ya. Kalau di klinis itu ya biasanya kalau memang ada diagnosis gangguan kejiwaan dan sebagainya. Juga untuk edukasi. Edukasi itu preventif ya, mencegah biar orang tetap sehat mental dalam kondisi apapun. Kemudian juga kalau dalam setting pendidikan, adik-adik ini mungkin pernah ya psikotes, pernah ya pasti ya. Ada yang belum pernah psikotes? Semuanya pernah ya, berarti udah kenal ya. Psikotes biasanya kalau di pendidikan yang pasti ada tes minat bakat. Nah udah ya, mudah katanya, tapi biasanya capek gitu ya. Nah
dibutuhkan nih adik-adik inovasi membuat tes nanti ya. Karena di UIN Jakarta ini kelebihannya juga psikologi kuantitatif. Jadi psikometrinya, ilmu pengukuran untuk membuat alat tesnya itu kita unggulkan. Dan insya Allah kalau adik-adik bergabung ke Fakultas Psikologi ya nanti mengembangkan itu gitu ya. Oke, lanjut Mas. Nah, layanan kemahasiswaan, kepotong ya. Ada pembinaan minat bakat, pembinaan karakter, dan prestasi mahasiswa. Alhamdulillah di tahun 2023 kemarin, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Jakarta mencetak 83 prestasi. Yang 60%-nya minimal tingkat nasional. Ada 4 yang internasional. Jadi ini prestasi yang luar biasa dan adik-adik juga pasti bisa. Yang penting mau berusaha dan tadi berdoa. Lalu ada kesejahteraan mahasiswa, ini juga ada beasiswa, tidak banyak tetapi bisa didapatkan gitu ya. Lalu juga ada partnership kerjasama dengan alumni, ini alhamdulillah di tengah-tengah kita juga ada alumni Fakultas Psikologi UIN Jakarta, ini Kak Fatanisa Isnani. Ini lulusan terbaik waktu S1 ya Kak Nisa ya, seingat saya. Dan beliau sekarang di TVRI, kemudian memang dari dulu waktu di kampus itu sering MC, ya kan Nisa ya. Jadi dulu sering MC dan rupanya itu berlanjut sampai sekarang. Passionnya di sana ya Kak Nisa ya. Dan pasti mengenali gitu ya audiensnya. Lanjut. Nah jalurnya apa aja? Jalurnya adalah SNMPTN, sekarang salah ya, ini masih yang lama ya. Mungkin ini di slide-nya di skip aja, tadi udah dijelasin Mas Taufan. Dan saya perlu infokan juga, dari tahun ke tahun Fakultas Psikologi peminatnya itu banyak. Jadi adik-adik yang ingin mendaftar dan masuk di Fakultas Psikologi, jangan jadikan dia pilihan kedua, nggak akan diterima. Karena kita tidak mau diduakan. Gitu ya. Jadi hanya yang pilihan pertama. Jadi kalau pilihan kedua itu udah prioritasnya udah yang kesekian gitu ya. Jadi kalau memang berminat jadikan pilihan pertama. Karena tadi ya saingannya banyak. Dan kita tentunya juga memilih orang-orang yang memang berminat betul gitu ya ke Fakultas Psikologi. Lanjut. Lanjut Mas. Ya, ini untuk jalur mandiri, psikologi nomor 2 ya, digabung antara eksak, program IPA dan IPS. Lanjut Mas. Lanjut. Oke, ini mungkin nggak usah deh, kita skip saja karena sudah terlalu lama. Skip Mas. Oke, langsung ke terima kasih. Ya, langsung ke terima kasih dan sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ada yang tertarik ke Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk Fakultas Psikologi. Kepada yang ingin bertanya boleh untuk mengangkat tangannya. Boleh Ibu? Ya. Tes. Mohon izin Ibu, terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya Bu, mungkin pertanyaan yang saya ingin tanyakan ini di luar dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Boleh nama dan dari mana? Oh ya, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Zahro Nurul Nabila dari SMK Avicenna Rajak. Pertanyaan saya adalah, sehubungan dengan kampus UIN ini adalah kampus yang berbasis Islam. Dan apakah di prodi umum termasuk prodi psikologi ini diadakan target hafalan dan dalam proses pembelajaran apakah juga menggunakan bahasa Arab? Terima kasih Bu. Langsung saya jawab aja ya. Makasih Mbak Zahro dari Rajek ya. Kalau target hafalan tidak ada. Tapi kalau misalnya ada calon mahasiswa yang dia melaporkan gitu ya, misalnya dia hafal 10 juz atau bahkan 30 juz, tentunya itu akan menjadi prioritas kami.
Karena kita juga ingin ada mahasiswa-mahasiswi yang membuat suasana keagamaan menjadi lebih baik dan sebagainya. Gitu ya. Lalu yang kedua, di psikologi itu ada namanya pusat psikologi Islam. Jadi itu juga bisa untuk mengeksplor ya tentang pengembangan psikologi Islam. Kemudian untuk masuknya sebenarnya kita menerima dari Madrasah Aliyah, dari SMK juga iya, dari SMA juga iya. Jadi sebenarnya kita buka kesempatan yang sama. Cukup ya? Masih ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya yang nanya ya. Oh, ada. Silakan Mas. Jangan lupa nama dan dari mana ya. Mas. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih. Jadi Fakultas Psikologi adalah fakultas utama saya, pilihan utama saya. Dan saya lumayan tertarik dengan namanya tuh dunia politik. Iya. Jadi pertanyaan saya tuh, apakah lulusan S1 Psikologi bisa masuk dunia politik dan di bagian mana? Ya, kalau dari psikologi biasanya bicaranya gini, sepanjang terkait dengan perilaku manusia itu psikologi bisa berperan, gitu ya. Jadi sapu jagat gitu ya, semua yang terkait dengan perilaku, termasuk politik. Politik udah jelas ya, terkait dengan perilaku. Mungkin saya bisa share lulusan S1 kita yang punya passion di politik, itu anggota DPR RI ada. Kemudian DPRD ada. Lalu yang di KPU juga ada, di Bawaslu juga ada. Jadi itu passion-passion yang di politik ya. Dan yang nyalek, kan saya dapat laporan juga ya, alumni-alumni yang nyalek itu banyak banget ya Kak Nisa ya, di berbagai partai. Jadi itu contohnya. Dan di psikologi UIN itu juga ada salah satu mata kuliah psikologi politik. Jadi nanti bisa eksplor ke sana gitu ya. Termasuk juga bagaimana membuat survei-survei politik yang kredibel. Karena kan di psikologi UIN kelebihannya psikologi kuantitatif dan psikologi Islam. Jadi itu juga menjadi keterampilan yang nanti bisa dipakai yang terkait dengan politik. Baik, saya sudah dikasih dari tadi waktu habis. Mohon maaf tidak punktual ya waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Mohon maaf bila ada keterbatasan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.